dua demi dua, dan kami memuji dengan firman Pencipta kami untuk mengagungkannya. Demikianlah kami. Esa, tanpa sekutu, miliknya kerajaan dan pujian, dia menghidupkan dan mematikan, maha kuasa atas segalanya, sebanyak tiap atom 1000 kali. Ya Allah, limpahkan syalawat dan salam kepada Sayyidina Nabi Muhammad sebagai kunci rahmat MU, sebanyak yang ada dalam ilmu MU, kekal sepanjang kerajaan MU. Juga kepada keluarga dan sahabatnya, sebanyak tiap atom dikali 1000 kali. Ya Allah, limpahkanlah syalawat dan salam kepada junjungan kami Muhammad, kunci pintu rahmat Allah, sebanyak apa yang ada dalam ilmu Allah, syalawat dan salam yang kekal sekekal kerajaan Allah, dan kepada keluarga serta sahabatnya, sebanyak setiap partikel dikalikan 1000 kali. Ya Allah, limpahkanlah syalawat dan salam kepada junjungan kami Muhammad, kunci pintu rahmat Allah, sebanyak apa yang ada dalam ilmu Allah, syalawat dan salam yang kekal sekekal kerajaan Allah, dan kepada keluarga serta sahabatnya, sebanyak setiap partikel dikalikan 1000 kali, di setiap saat selamanya, seberat arasinya dan sebanyak tinta kalimat-kalimatnya. Ya Allah, wahai yang maha mencukupi dari bencana, cukupkanlah kami dari bencana sebelum ia turun dari langit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, wahai yang maha mencukupi dari bencana, cukupkanlah kami dari bencana sebelum ia turun dari langit. Ya Allah. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, wahai yang maha mencukupi dari bencana, cukupkanlah kami dari bencana sebelum ia turun dari langit. Ya Allah. Dan kemampuan untuk berzikir dalam kebaikan dan kesehatan. Allahumma shalawat salam atas Nabi, keluarga, sahabat, Al-Fatihah. Bismillah, Allah meridai kalian. Dengan sanad bersambung ke Imam Asy-Syarani, ia berkata, bab menuju Musdalifah setelah wukuf di Arafah, lalu ke Mina, serta ritual lempar jumrah, cukur, tahalul, dan lainnya. Ibnu Abbas berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertolak dari Arafah, beliau berkata kepada orang-orang, tenanglah, sambil menahan untanya. Saat memasuki Wadi Muhasir, bagian dari Mina, beliau bersabda, ambil kerikil kecil untuk melempar jumrah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Musdalifah, beliau sholat maghrib dan isya di sana dengan satu azan dan dua iqamah, dan tidak melakukan sholat sunnah apapun di antara keduanya. Kemudian beliau berkendara hingga tiba di Masjidil Haram, lalu menghadap kiblat, berdoa kepada Allah, bertakbir, bertahlil, dan mengesahkannya. Beliau terus berdiri hingga fajar sangat terang, lalu beliau bertolak sebelum matahari terbit hingga tiba di tengah lembah Muhasir. Lalu beliau menggerakkan kendaraannya sedikit, kemudian menempuh jalan tengah yang menuju ke Jumrah Kubra hingga beliau tiba di jumrah yang berada di dekat pohon. Lalu melemparnya dengan 7 kerikil, bertakbir pada setiap lemparan kerikil, dan ukuran kerikilnya sebesar kacang. Anas berkata, beliau melempar sambil berdiri di lembah, setelahnya pergi menyembelih hewan kurban.
Ibnu Abbas berkata, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan pada malam Musdalifah bagi orang-orang yang lemah untuk berangkat lebih awal. Dan Saudah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang bertubuh besar dan lamban, maka ia meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertolak dari jam Musdalifah pada malam hari, dan beliau pun mengizinkannya. Ibnu Abbas berkata, dan aku termasuk orang yang didahulukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Musdalifah di antara orang-orang yang lemah dari keluarganya. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melempar jumrah Akabah pada hari Nahr saat duha, dan setelah hari itu beliau melempar hanya selepas tergelincir matahari. Dia berkata, dan aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melempar jumrah di atas kendaraannya pada hari Nahar dan bersabda, ambillah dariku manasik, tata cara haji kalian, karena aku tidak tahu, mungkin aku tidak akan berhaji lagi setelah hajiku ini. Selawat. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melempar setiap jumrah dengan 7 kerikil. Beliau bertakbir pada setiap lemparan kerikil dan berdoa, ya Allah, jadikanlah ini haji yang mabrur dan dosa yang diampuni. Ibnu Abbas. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan orang-orang yang lemah dari keluarganya, beliau bersabda, janganlah kalian melempar jumrah sampai matahari terbit. Maka sebagian dari mereka melempar sebelum fajar dan sekelompok lainnya saat fajar, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui perbuatan mereka itu. Abu Hurairah berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, apa ganjaran dari melempar jumrah? Beliau menjawab, kamu akan mendapatkannya di sisi Tuhanmu saat paling membutuhkannya kelak. Dan dalam riwayat lain, beliau berkata kepada penanya, Allah Ta'ala berfirman, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya Allah, limpahkan syalawat terbaik MU kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya, sebanyak ilmu MU dan tinta kalimat MU. Setiap kali orang berzikir mengingat MU dan beliau, dan ketika orang lalai. Ya Allah, limpahkan syalawat terbaik MU kepada makhluk MU termulia, Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabatnya, serta salam sebanyak ilmu MU dan tinta kalimat MU, saat diingat dan saat lalai pula. Ya Allah, curahkan syalawat terbaik MU kepada makhluk MU termulia, Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya, serta salam, sebanyak ilmu MU dan tinta kalimat MU, tiap zikir mengingat MU dan dirinya, juga saat lalai. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan syariat dan benteng-bentengnya yang kokoh, dan penjelasannya melalui tangan orang yang memiliki kedudukan yang luas dan martabat yang tinggi. Hambanya yang terpilih, junjungan kita Muhammad, semoga Allah melimpahkan syalawat, salam, keberkahan, dan kemuliaan kepadanya, serta kepada keluarga dan sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalannya, dan kepada para bapak dan saudara-saudaranya dari para nabi dan rasul Allah, para pemimpin, ahli cinta dan kedekatan dengan Allah, atas keluarga, sahabat, pengikut mereka, malaikat, hamba Allah saleh. Dan atas kami bersama mereka dan di antara mereka. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah di antara yang pemurah dan Maha Penyayang di antara yang penyayang. Selanjutnya, Syekh, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan berangkat ke Musdalifah, yaitu dari Arafah setelah wukuf, kemudian darinya ke Mina. Dan Musdalifah ini adalah sebidang tanah yang terletak di antara Arafat dan Mina, yaitu di antara dua celah gunung Arafah dan lembah Muhasir. Inilah Musdalifah, dinamakan demikian karena tempat berdesak-desakan di dalamnya, karena letaknya yang dekat dengan Arafah, dan pintu masuk pertama dari sana ke Tanah Haram adalah ke batas-batas Tanah Haram, dan karena para jemaah haji mendekat dan berkumpul di dalamnya, maka dinamakan Musdalifah.
Az-Zulfa berarti kedekatan dan kehormatan. Az-Zaftu artinya mengumpulkan, sehingga orang-orang berkumpul di sana. Tempat itu dekat Arafah dan yang paling dekat. Apa yang berada pada batas tanah haram dari arah Arafah termasuk dalam batas tanah haram, maka dinamakan Musdalifah. Tempat ini, antara dua celah bukit Arafah, Azimai Arafah, dan Wadi Muhasir, itulah yang disebut Musdalifah. Imam An-Nawawi berkata, letaknya di antara Wadi Muhasir dan dua celah bukit Arafah. Dan kedua batas itu tidak termasuk di dalamnya. Termasuk dalam Musdalifah adalah semua lembah, bukit kecil, dataran tinggi, dan gunung yang berada di dalam batas yang disebutkan. Semuanya dianggap sebagai bagian dari Musdalifah. Di Musdalifah, wajib mabit menurut jumhur. Mabit di Musdalifah menurut jumhur fuqaha syariah adalah wajib bagi jamaah haji. Sedangkan menurut Hanafiyah adalah sunnah, tetapi yang wajib menurut mereka adalah hadir di Musdalifah setelah fajar, subuh, yaitu sekitar 1 jam setelahnya. 3 imam mazhab, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berkata bahwa wajib berada di Musdalifah pada malam hari. Musdalifah. Ulama Malikiyah berkata, kehadiran yang wajib di Musdalifah adalah sekadar waktu untuk menurunkan barang bawaan, baik di awal, tengah, maupun akhir malam. Dan durasi untuk menurunkan dan memuat kembali barang bawaan diperkirakan sekitar 1 jam kurang seperempat, antara 40 menit hingga 45 menit. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, kewajiban dalam mabit adalah berada di sana setelah pertengahan malam, meskipun hanya sekejap, yang penting ia berada di Musdalifah setelah tengah malam. Ulama Hanafiyah berkata bahwa mabit di Musdalifah adalah sunnah muakkadah, dan yang wajib adalah berada di Musdalifah antara terbit fajar hingga terbit matahari, meskipun hanya sekejap. Namun, yang lebih utama menurut mereka adalah sunnah untuk tetap berada di sana setelah terbit fajar hingga hari menjadi sangat terang. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mabit di Musdalifah, sholat subuh, berdoa hingga terang, lalu berjalan sebelum matahari terbit dari Musdalifah ke Mina, syalawat atas beliau, keluarga, sahabat. Hukum mabit. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bertolak dari Arafah, beliau berkata kepada orang-orang, tenanglah, sambil menahan untanya, yaitu memegang tali kekangnya agar tidak maju dan tidak berjalan cepat. Beliau berjalan dengan tenang dan perlahan, shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, wahai manusia, kebaikan itu bukan dengan memacu unta, bercepat-cepat. Maka hendaklah kalian tenang. Ketika mereka mendengar suara beliau mengatakan itu, setiap orang dari mereka melepaskan tali untanya dan tidak menggerakkannya agar tidak tergesa-gesa dalam berjalan. Hingga mereka tiba di Musdalifah. Ketika memasuki Wadi Muhasir, antara Musdalifah dan Mina, beliau bersabda, ambil kerikil kecil untuk jumrah. Dari Musdalifah mengambil seukuran kacang, jangan besar. Sangat kecil, tetapi seperti biji kacang. Batu seperti ini yang utama untuk melempar jumrah. Ketika Shallallahu alaihi wasallam tiba di Musdalifah, beliau sholat maghrib dan isya di sana dengan 1 azan dan 2 iqamah, dan tidak melakukan sholat sunnah di antara keduanya. Beliau memerintahkan Bilal untuk azan, lalu beliau sholat maghrib. Kemudian beliau memerintahkannya untuk iqamah, lalu beliau sholat isya secara kasyar, Shallallahu alaihi wasallam. 3 imam mazhab berkata bahwa menjamak sholat maghrib dan isya di Musdalifah adalah sunnah. Ulama Hanafiyah berkata itu wajib.
Wajib baginya untuk menjamak sholat maghrib dan isya di Musdalifah karena manasik haji. Dikatakan, kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam berbaring hingga terbit fajar. Lalu beliau sholat subuh ketika waktu subuh telah jelas baginya, dengan azan dan ikamah. Kemudian beliau berkendara hingga tiba di Masjidil Haram, yaitu sebuah bukit di tengah Musdalifah. Beliau menghadap kiblat, berdoa kepada Allah, bertakbir, bertahlil, mentauhidkannya, berdiri sampai fajar sangat terang. Yaitu ketika cahaya pagi tampak jelas. Beliau bertolak sebelum matahari terbit, berbeda dengan kebiasaan kaum Quraisy. Mereka tidak keluar dari Musdalifah hingga matahari terbit, dan mereka berkata, terbitlah, terbitlah wahai Sabir, maksudnya, matahari telah terbit di atas gunung Sabir, barulah mereka bergerak. Maka beliau berjalan sebelum matahari terbit, Shallallahu alaihi wasallam, untuk menjelaskan bahwa tidak ada dasar bagi apa yang mereka katakan itu. Dan beliau, alaihi salatu wasallam berlalu. Dan bukit kecil di tengah Musdalifah ini disebut Masjidil Haram, dan juga disebut Quzah. Darinya, beliau berkata, maka beliau bertolak sebelum matahari terbit hingga tiba di lembah Muhasir, tempat Allah membinasakan gajah dan rombongannya. Pasukan bergajah binasa, adapun gajah itu sendiri selamat dan kembali karena tidak mau masuk ke Mekah. Di tempat itu, ketika mereka bersiap-siap untuk masuk ke Mekah, pawang gajah menggerakkannya, tetapi gajah itu tidak mau. Bagaimanapun caranya, ia tidak mau. Mereka mengancamnya, ia tetap tidak mau. Mereka mengarahkannya ke Yaman, ia pun berlari kecil. Mereka mengembalikannya ke arah Mekah, ia pun menderung dan tidak mau masuk ke Mekah. Gajah besar milik mereka ini konon bernama Mahmud. Ia biasanya datang ke Ka'bah, memukulnya dengan belalainya, dan merobohkannya dengan kekuatannya. Gajah tetap membangkang. Saat mereka sibuk mengendalikannya, datanglah burung-burung. Kami mengirim kepada mereka burung berkelompok. Tiba-tiba burung itu melayang di atas, menutupi langit. Apa ini? Setiap burung membawa batu di paruh, satu di kaki kanan, satu di kaki kiri, 3 batu. Ia jatuhkan di kepala seseorang, batu menembus kepala dan perut, keluar dari dubur, ia pun rubuh. Batu kedua mengenai orang kedua, ketiga mengenai yang ketiga. Allah mengirim ababil melempari mereka dengan batu dari sijil, api membara, naudzubillah. Mereka jadi seperti daun dimakan ulat. Hancur bertebaran tanpa sisa. Tergeletak di daerah itu seperti daun-daun yang dimakan ulat. Pohon yang dimakan oleh hewan ternak, tercerai-berai, sepotong di sini, sepotong di sana, sepotong di sini, sepotong di sana. Mereka tergeletak di tanah seperti daun-daun yang dimakan ulat, yaitu seperti jenis makanan hewan yang datang untuk memakannya, dan mereka tergeletak tercerai-berai. Maka dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Gajah itu kembali ke arah Yaman, dan salah seorang dari mereka melarikan diri ke arah Mekah dengan burung di atasnya, terus berjalan hingga tiba di Mekah, dan berteriak kepada orang yang ditemuinya, ketika kami bersiap-siap untuk masuk, datanglah kepada kami burung-burung seperti ini dan melempari kami dengan batu. Semua kaumku mati. Lalu burung itu melemparkan batu kepadanya, kabar pun tersiar tentang jatuhnya batu di atasnya, dan ia jatuh di hadapan mereka dan mati di tempat itu. La ilaha illallah, yang maha kuat lagi maha kokoh. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah berbuat terhadap pasukan bergajah? Dalam ungkapannya, Tuhanmu, wahai Muhammad, ini adalah isyarat bahwa hal itu terkait dengan perlindungan Allah kepadanya, karena peristiwa itu terjadi menjelang kelahirannya. Dikatakan, beberapa hari sebelum kelahirannya, dan pendapat yang paling masyhur adalah 50 hari sebelum kelahirannya. Dan mereka berkata kepada mereka, tidakkah dia berfirman, tidakkah engkau perhatikan bagaimana yang maha perkasa berbuat, atau bagaimana Allah berbuat, melainkan bagaimana Tuhanmu berbuat. Tuhanmu yang memelihara dan menjagamu. Ini adalah salah satu sebab penolakan mereka. Sebagai penghormatan terhadap bulan kelahiran beliau Shallallahu alaihi wasallam, hari-hari kelahiran beliau, alaihi salatu wasallam. Dia menghalau mereka dari Mekah. Kakeknya, Abdul Muthalib, melantunkan bait.
Saat menuntut unta kepada Abraha, Abraha berkata, "Aku datang merobohkan Ka'bah kalian yang agung. Engkau urus unta dan abaikan Ka'bah?" Ia menjawab, "Aku pemilik untaku. Ka'bah punya Tuhan pelindung." Ia kembali melakukan, "Ya Allah, hamba menjaga miliknya, maka jagalah milik MU. Jangan biarkan salib dan siasat mereka mengalahkan siasat MU. Jika engkau meninggalkan mereka dan kiblat kami, lakukan apa yang engkau kehendaki saja." Allah Ta'ala mengembalikan mereka kecewa, melindungi Baitullah Al-Haram, Maha Suci dan Maha Tinggi dalam keagungannya yang luhur. Maka di Wadi Muhasir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempercepat geraknya, menggerakkan tunggangannya sedikit. Beliau enggan berlama di tempat Allah membinasakan pasukan bergajah. Lalu beliau menempuh jalan tengah menuju Jumrah Kubra, tiba di Jumrah dekat pohon, pernah ada pohon, lalu melempar 7 kerikil. Di sini beliau beralih dari talbiyah ke takbir, sepanjang hari bertakbir, talbiyah pun berhenti. Setiap kerikil sebesar kerikil untuk melempar. Anas berkata, beliau melempar berdiri di dasar lembah. Usai itu, menuju tempat menyembelih untanya. Ia menghadiahkan 100 unta ke Baitullah, berbaris, disembelih satu-satu. Ahli sirah, unta melihatnya, berlomba menjulurkan leher kepadanya. Setelah menyembelih 63, beliau memanggil Sayyidina Ali, menyerahkan pisau, berkata, "Selesaikan sisanya untukku." Lalu Ali menuntaskan sisa dari 100 hewan kurban. Kata mereka, hikmahnya, jumlahnya sesuai usia beliau. Usianya 63, maka beliau menyembelih 63 unta dengan tangannya sendiri sambil berdiri. Usai dari Musdalifah melempar jumrah, lalu menyembelih satu-satu. Jika sekelompok pria sembelih 1 unta, lelah. 63 ekor disembelih dengan tangannya yang mulia. Kemudian beliau memerintahkan mereka untuk mengambil sepotong dari setiap unta dan memasaknya untuk Ummahatul Mukminin dan para pengiring mereka. Beliau memerintahkan mereka untuk mengambil dari setiap unta. Kemudian, pada hari-hari Mina, beliau juga berkurban selain hadyu, yaitu beberapa ekor sapi. Beliau menyembelihnya, lalu dagingnya dibawakan kepada Ummahatul Mukminin. Mereka bertanya, "Daging apa ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah kurban yang disembelih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sapi." Selain daging hadyu dari unta-unta yang dihadiahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalamnya juga disebutkan bahwa bila menyimpan sebagian daging kurban, lalu memberikannya kepada beliau untuk dimakan pada hari-hari Mina dan dalam perjalanan ke Madinah hingga mereka tiba di Madinah. Di situ dijelaskan larangan menyimpan daging kurban dahulu ada, lalu dihapus dan menjadi boleh. Beliau terus memberi kami makan darinya hingga tiba di Madinah. Beliau mengeringkan kumpulan potongan daging kurban ini dan menyimpannya untuk dimakan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu waktu, agar menjadi lauk baginya. Beliau terus memakannya, dan daging ini bertahan selama berhari-hari hingga kami tiba di Madinah Al-Munawwarah. Syalawat bagi beliau, keluarga, dan sahabatnya. Beliau menamakannya Haji Wada. Mereka berkata, "Haji Wada," tanpa sadar. Saat beliau wafat, mereka berkata, "Perpisahan untuk umatnya, kita bilang Haji Wada, tak paham perpisahan apa ini." Itulah perpisahan beliau dengan umatnya, saat bersabda, "Mungkin aku tak bertemu kalian lagi setelah tahun ini, dan tak berhaji lagi." Shallallahu Alaihi Wasallam wa baraka, alaihi wa ala alihi. Dan tidak ada yang menyadari bahwa itu adalah hari-hari terakhir beliau kecuali Sayyidina Abu Bakar. Ketika turun ayat, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu," hatinya dipenuhi kesedihan, dan ia khawatir, lalu berkata, "Jika agama telah sempurna dan nikmat telah lengkap,
apalagi yang akan dilakukan Rasulullah di antara kita? Apalagi yang akan menahannya di antara kita? Apa yang akan membuatnya ingin tetap bersama kita jika tugasnya telah selesai? Pastilah beliau akan berpindah, wafat. Maka ia menangis. Dan di tengah kegembiraan para sahabat dengan ayat itu, Sayyidina Abu Bakar menangis karena ia mengetahui maknanya. Maka tidak tersisa. Hanya sekitar 80 hari berlalu dari hari Arafah hingga wafatnya di Madinah, syalawat dan salam atas beliau, keluarga, dan sahabatnya. Ibnu Abbas berkata, pada malam Musdalifah, Rasulullah memberi rukhsah bagi yang lemah untuk berangkat lebih dulu. Saudah bertubuh besar dan lamban, ia meminta izin untuk bertolak malam itu bersama orang yang telah mengumpulkan dari Musdalifah, maka beliau mengizinkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga berkata, aku termasuk yang didahulukan oleh Rasulullah, karena masih anak, sekitar 11-12 tahun, beliau berkata bahwa mereka keluar dari Musdalifah pada malam hari sebelum kerumunan, menuju Mina, agar lebih mudah dan ringan, sebagai kasih sayang bagi yang lemah, demi keringanan mereka. Ibnu Abbas berkata, aku didahulukan, pada malam Musdalifah, di antara keluarga lemahnya, saudaranya Al-Fadl bermalam dengan Nabi. Menjelang fajar, wanita Hats AM menanyakan haji ayahnya, Nabi memalingkan wajah Al-Fadl hingga selesai. Pamannya Al-Abbas berkata kepadanya, kau memelintir leher sepupumu, wahai Rasulullah. Beliau berkata, saat melihat pasangan muda, aku khawatir setan menggoda mereka dari fitnah padanya. Saat wanita itu bertanya, beliau mengira ia menatap Al-Fadl. Beliau menggenggam tangan Al-Fadl, memalingkan kepala Al-Fadl ke arah lain sampai selesai, lalu pergi, berjalan, Shallallahu alaihi wasallam. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melempar jumrah Akabah pada hari Nahr di waktu duha setiba dari Musdalifah. Seusai hari Nahr, beliau pun hanya melempar usai zawal pada hari-hari tasyrik, keluar melempar, lalu kembali salat zuhur bersama mereka. Aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melempar jumrah di atas tunggangannya pada hari Nahr seraya bersabda, ambillah manasik dariku, aku tak tahu, mungkin aku tak berhaji lagi setelah ini. Ya Rab, limpahkan salawat dan balasan terbaik baginya. Kami bersaksi beliau menjelaskan dan membimbing sebaik-baiknya. Kami mohon kau membalasnya bagi kami seutama balasan untuk Nabi dan Rasul umatnya. Dan sampaikanlah syalawat kepadanya di kalangan orang-orang terdahulu dan yang kemudian, serta di kalangan para malaikat hingga hari pembalasan. Kumpulkanlah kami bersamanya di dunia, saat wafat, di alam barzah, dan pada hari pertemuan. Demi kedudukan MU, janganlah engkau pisahkan kami darinya hingga engkau tetapkan bagi kami pertemuan di surga Firdaus yang tertinggi, di hadapan wajah MU yang mulia, dan di telaganya yang agung. Beliau melempar tiap jumrah 7 kerikil, bertakbir tiap kerikil. Haji mabrur, dosa diampuni. Ibnu Abbas berkata, ketika Nabi mengutus kaum lemah keluarganya, bersabda, jangan lempar jumrah sebelum matahari terbit. Mereka melempar sebelum fajar, sebagian saat fajar, Nabi membolehkan. Bahkan yang dilakukan sebelum fajar. Karenanya, ulama Syafi'iyah menilai waktu melempar jumrah Akabah dimulai tengah malam. Saat malam Idul Adha mencapai pertengahannya, telah masuk waktu lempar, sembelih, cukur, dan tawaf. Beliau membolehkannya melempar sebelum fajar, saat fajar, dan setelahnya, utama setelah matahari terbit, dan beliau melakukannya. Yang awal tidak diperintah mengulang atau disalahkan. Maka dipahami waktu mulai tengah malam, pendapat Syafi'iyah, meringankan.
tak berdesakan subuh. Semoga Allah memberi taufik dan penerimaan bagi kami, para haji ke Bait-Nya, peziarah Nabi, dan hamba yang taat, mengikuti jejak Nabi di timur dan barat. Tetapkan bagi kami dan mereka penerimaan di sisi MU, taufik meraih ridha MU, serta istiqomah di jalan Rasul MU Shallallahu alaihi wasallam. Lapangkan derita umat seluruhnya, tolak bala dari mereka, dan segerakan pertolongan bagi Sudan, Gaza, tepi barat, Lebanon, Syam, Yaman, Somalia, Libya, dan kaum muslimin timur barat. Angkat beban, jauhkan musibah, satukan dan damaikan mereka dalam kelembutan dan afiah di hadirat Nabi. Shalawat dan salam untuknya. Al-Fatihah. Wahai pelindung, Engkau melenyapkan derita dan kami hidup dalam kebahagiaan. Kami menjadi hina ketika melihat dosa kami, karena agama berada di puncaknya. Dan kami memuji dengan firman Pencipta kami sebagai bentuk pengagungan, begitulah kami.